seperti yang saya katakan, tidak bisa ini dilakukan dengan langkah-langkah yang biasa, dengan langkah-langkah yang sangat konservatif. Kalau saya nilai masih konservatif, kurang progresif, kurang revolusioner. Saya menginginkan Pak Prabowo itu harus revolusioner, tetapi revolusi yang dipimpin langsung oleh Pak Prabowo, pasti publik, pasti rakyat itu mendukung. Saya yakin itu. Mestinya Pak Prabowo menjadi pemimpin besar revolusi. Ya, kalau beliau ya tidak mengambil langkah itu, legitimasinya ini bisa dipisit. Itu yang saya khawatir. Yang terakhir bisa babak belur. Seperti kata Pak Kalman. Gitu Bung Adi. Catatan akhir Anda, Bang Jenny? Ini momentum, jangan dilepas. Jadi api masih panas gitu kan. Saya membayangkan mestinya Menko udah kerja di tindak lanjut. Mestinya ya? Menteri Hukum, itu Menko Hukum, Menteri Hukum. Ini mesti mikir dong, apa follow up dari signal kenegaraan yang diberikan oleh Presiden. Perbaiki undang-undangnya, perbaiki hukum acara kita, perbaiki penegakan hukum kita. Itu dong. Jadi Menko-nya jangan nunggu, kasihan presidennya. Harus momentum ini harus jadi monumen. Dan paradok Indonesia harus menjadi paradigma Indonesia. Itu yang harus kita lakukan. Dan kita dorong terus nih, momentumnya jangan hilang, jangan lepas, jangan dingin. Kalau enggak, ya rugi. Mahal kali ini ya. Ya kalau kabinet lemah dia berhasil lah. Ya itu mestinya Prof yang menyampaikan itu. Ini kita tegasin lagi. Dan saya mendukung, mengamini itu. Baik, kita tunggu saja apakah langkah-langkah luar biasa dari kepala negara ini, dari presiden ini, kemudian ditindaklanjuti dengan cerdas oleh para pembantunya, oleh kabinetnya, atau kembali ya biasa-biasa saja, sehingga ini yang membuat publik khawatir. Tapi tetap kita Misal dievaluasi lah ini semua, ya kan? Masih ada nggak yang perlu dapat abolisi amnesti? Banyak tuh korban-korban yang selama ini ada. Ada kawan saya di Medan, ada kawan saya di mana-mana. Itu perlu kita dorong. Beri dong. Itu yang disampaikan beliau ini betul. Jadi abolisi tidak hanya pada Tom Lembong, ya. Kalau hanya pada amnesti juga begitu. Jadi mana kasus-kasus yang memang betul-betul itu direkayasa, ya, terhadap seseorang seperti tadi yang di Medan, ya, kepala dinas kesehatan misalnya, Dr. Alwi Mujahid, saya pikir itu harus jadi pertimbangan. Jadi tidak hanya Tom Lembong saja gitu, karena banyak kasus-kasus lain, ya, kasus misalnya yang di PIK misalnya Charlie Chandra misalnya, banyak. Saya kira ini betul. Jadi kalau kita mau menegakkan hukum secara konsisten, maka sifatnya tidak parsial perorangan. baik, itu mungkin catatan akhir kita, bahwa tidak boleh langkah baik presiden itu tidak boleh hanya berhenti di kasus Hasto dan Tom Lembong. Juga catatan akhir lah. Ini catatan pertama. Untuk diskusi kita ini. Anda menyaksikan Just Talk, Justice Talk Show. Bincang-bincang keadilan, politik, hukum, ekonomi, dan budaya bersama Hadi Priyono dari Jurnal Politik TV yang diberdayakan oleh visibangsa.com. Media merdeka mencerahkan bangsa. Pemirsa, berjumpa lagi dalam bincang spesial Jurnal Politik TV. Just Talk, Justice Talk Show. Bincang-bincang keadilan seputar dunia hukum, politik, ekonomi, pendidikan, dan budaya. Memasuki bulan kemerdekaan, bulan Agustus 2025, publik dikejutkan oleh kado yang diberikan Presiden, pemberian abolisi kepada Tom Lembong, dan amnesti untuk Hasto. Ini kemudian menjadi bahan perbincangan publik, dan tentu saja hal yang menarik untuk ditelah seputar abolisi dan amnesti ini.
karena di dalamnya banyak pihak juga melihat ada pertautan antara kepentingan politik, kepentingan penegakan hukum yang keduanya berkelindan. Hari ini kita hadirkan narasumber tetap kita, full tim. Ada pemerhati kebijakan politik Dr. M.S. Kaban. Lalu ada advokat Muhammad Joni SMH, founder dari Masyarakat Konstitusi Indonesia, dan pakar ilmu politik kita, Asosiat Profesor Dr. TB Masa Jafar. Bang Joni, ini kita harus konfirmasi dulu nih ke ahli hukum soal abolisi dan soal amnesti yang diberikan Presiden pada dua tokoh yang berbulan-bulan menghiasi publik media dan menjadi pusat perhatian. Dan Anda sendiri, Bang Joni, menulis soal abolisi, soal amnesti yang diberikan ini, dan Anda menyebut-nyebut soal persatuan ini arahnya ke politik atau seperti apa, Bang Joni? Ya, saya nggak menulis amnesti, saya cuma menulis abolisi. Oh, hanya menulis abolisinya ya? Walaupun itu ada di satu pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Karena memang harus berhasil dibedakan antara abolisi dengan amnesti. Abolisi itu kan abolis, hapus, hilang. Jadi prosesnya udah sama sekali dianggap nol. Kembali kepada keadaan semula, tidak ada dakwaan, tidak ada sangkaan. Bahkan prosesnya pun di stop. Kalau amnesti kan ampun, pengampunan oleh negara. Dan itu dua hal yang berbeda dalam satu pasal, dan keduanya harus mendapatkan pertimbangan dari DPR, bukan DPD, bukan Mahkamah Agung. Jadi jelas itu adalah pertama hak konstitusional, hak istimewa, prerogatif, diusulkan oleh Presiden dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Dan karena itu ya nggak perlu dikonfirmasi, itu udah sah secara konstitusi. Hukum dan politik ya harus mengikuti, karena konstitusi itu adalah hukum paling tinggi, hukum yang menelurkan atau meneteskan, menurunkan semua hukum. Dia adalah sumber hukum. Jadi sudah ya sah dan sah. Kalau ada yang berpendapat getir atau yang berpendapat berbeda ya boleh-boleh aja. Itu tidak boleh dilarang. Kenyamanan berbeda pendapat ya silakan. Itu akan mendewasakan kita sebagai bangsa, sebagai negara, sebagai cara kita untuk lebih kuat lagi dalam berkonstitusi dan berkehidupan konstitusi. Termasuk pendapat mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan, yang beliau merasa prihatin ini abolisi dan amnesti ini dibawa-bawa ke wilayah penegakan hukum pemberantasan korupsi. Sementara kita punya kepentingan besar. Ini kan kedua kasus ini, baik yang menimpa Hasto maupun menimpa Tom Lembong, kan kedua-duanya ini tersangkut perkara korupsi, walaupun yang Tom Lembong dia sudah dihapus lah gitu. Ya telaahnya kan nggak bisa berhenti pada titik itu. Apa benar itu tindak pidana korupsi? Genuinnya korupsi or not, atau politik? Nah, kita kan harus kembali ke kaidah usul fikihnya, dikaji dulu. Ini betul-betul untuk Tom Lembong betulkah, validkah, otentikkah ini sebagai dugaan tindak pidana korupsi? Karena kalau kita beyond hukum acara, terbukti dan menjadi fakta persidangan, bukan opini buatan di luar sidang, tidak ada mens rea. Kemudian tidak ada aliran dana rasuah kepada beliau. Dan itu adalah hal yang esensial gitu. Jadi saya kembali kepada pertanyaan, genuine tidak ini tindak pidana korupsi? Jangan-jangan bukan, jangan-jangan kriminalisasi dalam tanda kutip, walaupun sebenarnya istilah kriminalisasi tidak cocok, karena kriminalisasi itu adalah
perbuatan yang tidak pidana menjadi pidana dari menormakannya. Jadi ini lebih tepat apakah ini adalah ada unsur non hukum atau tidak. Nah, saya berhenti di situ bahwa ya silakan diuji apakah ini genuine tindak pidana korupsi atau tidak. Dan itu semestinya sudah selesai dengan keluarnya abolisi. Langkah politik yang sah secara konstitusional ditempuh oleh presiden ini, pemberian abolisi dan amnesti ini, di tengah-tengah publik juga merasa ini kacau penegakan hukum kita. Ini bisa memperbaiki keadaan atau seperti apa? Ya sebenarnya itu kan sebuah signal, sebuah sindiran, entah halus, tengah halus, atau halus kasar bahwa ada soal dalam formalisme penegakan hukum, due process of law. Jadi sebenarnya kalau saya orang kekuasaan kehakiman, ya agak tersindir juga mengapa hal ini terjadi, mengapa tidak ada mens rea tetapi vonisnya berkata lain gitu kan. Mengapa ini justru tidak ada aliran dana tetapi kemudian dibawa kepada tindak pidana luar biasa gitu kan. Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang selalu diajukan dan biasa aja, ini universal aja dalam dinamika penegakan hukum. Pertanyaan itu biasa aja, nggak usah dibawa ke hati, nggak usah dibawa analisa jauh-jauh. Ini sudah selesai sebagai sebuah putusan bernegara, concerned by constitution, bahkan concerned by written constitution. Dan ini kalau kita lihat dari perasaan publik mendukung. Saya lihat dari genealogi publik ya mendukung. Jadi ada harapan. Jadi kalau ini diletakkan sebagai harapan ya harus diletakkan sebagai harapan. Masa kita nggak meletakkan ini sebagai harapan? Harapan dong. Masa kekecewaan? Karena tak boleh kecewa untuk 80 tahun Indonesia merdeka. Karena ini langkah politik, kita ingin konfirmasi ke pakar politik nih. Prof, ini terkesan ketika suasana carut marut penegakan hukum ini orang curiga ini bukan penegakan hukum. Bahkan tadi disebut kriminalisasi dalam tanda kutip karena nggak pas juga disebut kriminalisasi. Artinya presiden mengambil langkah jadi pemadam kebakaran ini, memadamkan suasana paling tidak mendinginkan lah suasana. Anda setuju presiden kembali lagi ini bertindak untuk mengamankan, untuk memadamkan suhu api panas di penegakan hukum ini? Ya, terima kasih Bung Hadi, Pak Dr. Kaban, Pak Joni MH. Jadi sangat sulit kalau kita hanya melihat dari hukum ansih. Karena dari awal gejala hukum supaya alat kekuasaan itu sangat tampak benderang. Jadi kalau kita hubungkan misalkan pidato-pidato Pak Jokowi itu firm bahwa hukum selama pemerintahan Jokowi itu dijadikan alat kekuasaan. Banyak fakta-fakta yang menunjukkan itu. Yang kedua, pasca lengsernya Pak Jokowi, situasi itu kan tidak normal. Jadi antara hukum dan politik sudah berkelindat sedemikian rupa. Di sisi lain, publik itu sangat kecewa terhadap penegakan hukum pada masa pemerintahan Jokowi. Kemudian yang ketiga kita lihat ini ada implikasi politik pada kedaulatan seorang presiden, ada terkait dengan legitimasi, terkait dengan trust, ya. Kemudian yang paling gawat adalah ketidakpastian hukum. Jadi kita bisa bayangkan dalam situasi yang kacau seperti itu, presiden sebagai top manager, sebagai kepala negara, dia harus bisa mengakhiri kekacauan ini antara hukum dan politik gitu loh. Kalau tidak, maka efeknya, implikasinya itu akan pada presiden. Nah, sehingga walaupun pandangan setiap orang bisa beda-beda, pada akhirnya presiden harus mengambil keputusan untuk mengakhiri kekacauan itu gitu kan. Dan lebih penting bagi kita, ya khususnya bagi saya, nah keputusan yang diambil untuk apa?
bagi saya tidak hanya untuk menyelesaikan tadi ya soal complicated hukum dan politik, tetapi ini adalah satu seni kepemimpinan seorang presiden untuk melangkah lebih jauh lagi untuk menyelesaikan sejumlah persoalan-persoalan yang sangat krusial itu. Karena kalau ini tidak terselesaikan, yang dipertaruhkan itu adalah trust, political trust pada pemerintah. Itu yang paling berat. Karena itu terkait dengan investasi, terkait dengan soal keadilan, ya macam-macam gitu loh. Di samping itu tadi kekacauan itu. Nah, jadi ada dua dimensi yang harus kita lihat. Satu, persoalan complicated hukum dan politik dan hukum. Sisi ini ada peran pemerintah yang harus menyelesaikan banyak masalah. Nah, kalau saya lihat secara politik, apa yang dilakukan oleh presiden ya sudah tepat. Karena untuk menyelesaikan persoalan hukum ini dengan beragam ya masalahnya itu juga tidak mudah. Nah, setidaknya dua kasus ini kan juga orang melihat ini juga ada satu representasi kekuatan politik, ada yang melihat dari situ. Nah, sementara Presiden Prabowo ya kekuatan legitimasinya itu kan masih diragukan, sebagaimana juga saya pernah nyatakan berapa perolehan suara Pak Prabowo itu, kata orang ada 50 berapa? 58 itu bisa diuji apa betul 58 itu de facto-nya real politiknya menurut saya tidak sampai, jadi sangat rentan. Jangankan 50, 70 saja ya satu pemerintahan itu tidak ada jaminan ya, apalagi kalau hitungan 50 dan seterusnya itu, karena pemilu kita juga menyimpan banyak soal. Nah, jadi pertaruhan di sini itu adalah pertaruhan presiden, bagaimana dia harus tunjukkan kepimpinannya ya di tengah-tengah pemerintah yang berjalan itu ternyata tidak mulus. Nah, kalau kasus ini bisa diselesaikan, kepercayaan publik itu meningkat, maka selanjutnya ya langkah-langkah presiden itu harus lebih tegas dan target-target yang ingin dicapai itu bisa terkonfirmasi, itu baru kemudian ya betul keputusan presiden itu benar. Tapi kalau hanya sekedar menyelesaikan ini dua masalah ya complicated ini, tidak ada kaitannya dengan bagaimana usaha presiden itu untuk menyelesaikan masalah-masalah itu, saya kira nggak ada gunanya juga gitu loh. Nah, tentu kita berharap karena ini juga kepemimpinan Presiden Prabowo juga diuji gitu loh ya dalam kemelut ini gitu. Nah, kita ingin lihat setelah ini apa. Nah, kalau saya itu Pak Kaban, kira-kira setelah ini apa nih langkah politik yang ditempuh Prabowo ini? Ya, terima kasih Bung Adi, Bang TB, Bung Joni ya. Ini semua berhadapan dengan waktu, ya. Karena masa jabatan presiden itu dibatasi oleh waktu. Dihadapkan kepada persoalan-persoalan yang sangat complicated dari hampir semua bidang, ya. Apa yang didiskusikan hari ini menyangkut amnesti, abolisi, saya kira itu semua berbicara atas otoritas yang diberikan oleh konstitusi kan, tadi sudah dibahas dan itu sudah ada gitu ya. Nah, sekarang presiden ya, kalau saya melihatnya bahwa presiden ini, PS08 ini, dia menunjukkan leadership-nya, ya, dia sudah menunjukkan leadership-nya. Karena ini kan mengambil keputusan-keputusan di tengah-tengah opini publik, ya. Kasus Tom Lembong, saya kira opini publik itu sangat luas, ya, seluruh kalangan itu mengikuti. Dan itu saya sangat yakin semua mengatakan bahwa
Ini nggak betul, ya, karena persyaratan-persyaratan yang selama ini dikenal itu nggak nampak. Kalaupun dikatakan memperkaya orang lain, ini juga sesuatu ini. Jadi kan tujuan kita tuh kan memakmurkan, ya kan, mewujudkan kemakmuran. Pewujudan kemakmuran itu kan dengan keputusan-keputusan, dengan kebijakan-kebijakan. Jadi pengusaha-pengusaha itu pasti dia menikmati itu. Nah, tapi kemudian ada pasal undang-undang kita yang mengatakan memperkaya orang lain itu bisa kategori korupsi. Jangan-jangan undang-undang yang salah. Jadi masa memperkaya orang lain, ya kan, tidak ada dana mengalir. Tadi kan ada dibahas itu. Jadi saya ingin mengatakan bahwa PS08 ini dia menunjukkan style leadership-nya. Dan keputusan-keputusan itu yang sering tidak terduga. Contoh, ya kan, ketika ribut masalah pulau, 4 pulau di wilayah Aceh, Singkil, ya kan. Nah, itu bayangkan menteri sudah bikin, tapi ternyata itu nggak cocok, nggak sesuai dengan apa yang dalam persepsi presiden, fatal, ya kan. Nah, kemudian masalah upah buruh, ya kan, yang selama bertahun-tahun dituntut, begitu bertemu tokoh buruh dengan presiden, bikin keputusan. Nah, jadi ini menunjukkan style leadership yang otoritasnya itu untuk menyentuh gitu hak-hak orang lain gitu. Nah, jadi saya kira ada banyak lagi kasus, misalnya ketika Panglima memutuskan reposisi, ya. Nah, kemudian balik lagi. Jadi ini style leadership. Rempang. Jadi masalah rempang. Ya. Jadi itu semua. Jadi ini adalah bagian. Nah, cuman pertanyaannya, apakah dengan style leadership yang seperti itu, trust itu tumbuh? Di tengah-tengah, kalau saya mengatakan memang sistem hukum kita, proses hukum kita sekarang itu sudah nggak duduk gitu. Jadi tingkat kepercayaan orang itu sudah hampir apatis, ya, karena semua sudah bisa diatur, ya. Dari tradisi yang dulu zaman Joko Widodo ini kan musibah besar ini kan Joko Widodo nih, ya, yang I am the law, ya kan, aku nih hukum, yang tadi bahasanya adalah kekuasaan itu kan. Nah, jadi PS ingin menunjukkan, ingin mengembalikan itu kepada ada otoritas dia, tapi dia bagaimana sistem ini jalan. Dan saya kira itu juga yang dipidatokannya kan, bagaimana semua prosedur-prosedur itu jangan dipersulit. Nah, tapi antara style leadership yang diinginkan itu dengan sistem yang sudah mapan, gitu. Jadi itu tadi ada semacam satu sisi dia melakukan langkah-langkah yang seperti menerobos, tapi di sisi lain sistem dan institusi yang ada itu memang distrust itu muncul, gitu. Nah, ini berhadapan dengan waktu. Apakah keputusan amnesti dan abolition betul-betul sudah membuat rakyat itu betul-betul percaya? Ini kan belum tentu juga. Perlu diuji, kan gitu. Perlu diuji. Sementara problem-problem yang dihadapkan itu dari hari ke hari bukan makin kecil, makin besar. Ya, contoh misalnya bagaimana Satgas, kan saya sering menyinggung ya, Satgas ini operasionalnya. Kenapa apa yang sudah diputuskan hakim-hakim itu nggak jalan? Nah, sekarang Satgas itu beroperasi menurut power yang dimiliki oleh kejaksaan, menurut selera jaksa saja. Nah, apakah itu ke depan tidak ada persoalan hukum? Gitu. Jadi apa yang sudah diputuskan oleh pengadilan lalu dicari-cari lagi kesalahannya sehingga orang itu salah betul. Nah, sayangnya kasusnya cuma itu aja, yang lain enggak. Itu contoh, ya, itu contoh. Kan presiden itu kan ingin supaya ini betul-betul tegak, tapi dalam pelaksanaannya. Nah, jadi memang ada suasana-suasana yang kelihatannya presiden berhadapan dengan berpacu dengan waktu. Nah, kemudian
ada hal lain lagi juga. Kita lihat indikator ya. Nah, kalau saya ngeliat misalnya trust publik itu, trust pasar itu loh. Nah, saya lihat angka rupiah terhadap dolar sejak beliau dilantik sampai hari ini itu nggak bergeming. Jadi pasar itu belum merespon positif, walaupun sudah ada keputusan-keputusan yang menerobos. Begitu kalau saya melihatnya. Gitu. Bang Yoni, sebagai praktisi hukum, Anda bagaimana merespon analisis Pak Kaban ini yang mengatakan ini soal law enforcement ini belum duduk ini. Banyak kegalauan, ketidakpercayaan publik atas penegakan hukum sehingga presiden harus bertindak. Apa separah itu dunia hukum kita? Ya itu kan isu internasional, isu universal. Jadi indeks persepsi publik terhadap penegakan hukum, kepercayaan kepada pasar itu kan memang terus diukur, diuji dan menjadi pertanyaan tahun ke tahun gitu kan. Dan bagi investor, bahkan mega investor yang membangun mega infrastruktur, membangun mega investasi, kan yang dilihat itu apakah negara itu punya indeks yang baik atau tidak. Karena itulah dunia ini kan diatur oleh indeks-indeks kepercayaan publik, persepsi kepercayaan publik yang harus terus dijaga. Nah, misalnya access to justice, misalnya persepsi tentang tindak pidana korupsi, itu kan tidak mau tidak harus diopeni, harus direspon dengan dilema waktu yang sangat ketat. Mengapa begitu? Ya begitulah hukum dunia. Karena investasi itu dibutuhkan, ingin dinyamankan datang ke Indonesia, maka ikuti dong hukum-hukumnya, syarat-syaratnya. Salah satunya indeks persepsi publik tentang penegakan hukum, tentang lembaga peradilan kita, tentang meaningful participation dan kebebasan berpendapat, dan banyak indikator. Dan saya kira itu harus betul. Trust publik itu, trust investor itu sangat penting. Bahkan menurut Konfusius bahwa kepercayaan publik itu lebih penting daripada kekurangan makan dan kekurangan senjata, bro. Jadi kepercayaan publik, trust publik itu yang harus dijaga lebih dari segalanya. Dan saya setuju mengambil alih pendapatnya Prof. Kaban itu adalah sesuatu yang harus dilakukan, dan itulah tantangan. Ini adalah babak pertama dari babak-babak berikutnya untuk meningkatkan public trust daripada presiden. Jangan berakhir babak belur. Prof, secara politik ini apakah tadi Anda sudah menyinggung juga, apakah ini akan kembali membangun kepercayaan pada kepemimpinan nasional ini, atau sebaliknya tadi disebut-sebut ini soal melawan sistem yang sudah nyaris sudah mapan ini, gitu ya kan, berlawanan ini. Menurut Anda langkah terkini pemberian abolisi dan amnesti ini bisa memperbaiki keadaan kembali? Ya sudahlah, rakyat kemudian full sekarang ini, tidak terpecah belah lagi mendukung Pak Prabowo. Apakah itu akan mungkin terjadi, atau ya sama saja seperti pasar yang anteng-anteng aja, tidak terpengaruh apapun yang dilakukan oleh presiden misalnya? Ya, jadi sisi lain soal penegakan hukum ini ya, dia harus dioptimalkan pada dukungan publik. Itu yang penting ya. Selain trust, juga dukungan publik. Dukungan publik itu adalah bagaimana pemerintahan itu bisa berjalan sesuai dengan spirit ya, good governance. Oleh karena itu apa yang disinyalir oleh publik bahwa ini masih ada matahari kembar, saya kira dengan penyelesaian dua case ini itu juga hendaknya itu harus selesai. Tidak ada lagi dua matahari kembar. Karena dua matahari kembar itu menyisa banyak persoalan ya. Kabinet Pak
Sumitro, Prabowo itu nggak bisa berlari, karena dia dikendalikan oleh kekuatan di luar Prabowo. Matahari kembar itu faktual ya? Faktual. Nah, ini salah satu. Oke. Jadi demikian, mesti ada resource kekuasaan yang tersisa itu harus ditarik untuk memperkuat koalisi, mau tidak mau. Nah, koalisi yang terbangun di awal ini itu sudah harus dievaluasi. Jadi itu yang saya bilang, oke, setelah menyelesaikan kasus hukum ini apa? Nah, kalau saya melihat bagaimana memperkuat ya dukungan, kemudian trust publik, lalu bagaimana memperkuat tim ya kabinet ini gitu loh. Jadi Pak Prabowo sudah saatnya mengevaluasi kalau ada titipan-titipan yang tidak firm, yang tidak kompeten, itu saya sudah harus dievaluasi. Walaupun beberapa kali langkah Pak Gabat, nampaknya ini Pak Prabowo nyaman-nyaman saja walaupun disuarakan misalkan ini harus memperhatikan kabinetnya nih Pak Saya Prabowo. bisa kan begini Bu Hadi, ini lanjutan ya pada penegakan hukum. Ya. Orang membaca, publik membaca, di lingkaran Pak Prabowo sendiri banyak yang bermasalah tentang hukum gitu. Tapi kelihatan Pak Prabowo nyaman-nyaman aja tuh. Menteri saya baik-baik katanya. Boleh. Ya, tadi saya kira itulah yang juga merupakan merupakan persepsi publik bahwa antara sikap yang ingin menerobos dan menunjukkan style leadership yang mandiri, yang punya ciri khas tersendiri, tapi dihadapkan kepada fakta-fakta tadi itu, ya, bahwa eksekusi kebijakan itu, ya kan, itu belum betul-betul meyakinkan. Ini kita bisa lihat dari yang saya sebutkan reaksi pasar itu. Jadi pasar itu belum menunjukkan gitu. Nah, sementara beliau sendiri mengatakan harus 8%, ya kan? Nah, itu kan untuk menggenjot 8% itu berapa kekuatan yang harus ditumbuhkan dari persepsi publik bahwasanya ada harapan itu. Nah, tapi faktanya tadi, ya kan, yang dibilangnya kabinet baik-baik, publik mengatakan kagak, gitu loh. Ya itu masalahnya gitu ya. Itu. Jadi kami baik-baik saja, gitu kan. Nah, ini baik-baik saja ini kan dalam rangka menjaga soliditas. Karena kabinet yang dibangun oleh PS08 ini kan kabinet talbis. Tahu talbis? Tercampur tuh antara yang betul dengan yang tak betul. Jadi bagaimana dia memainkan peran gitu kan di tengah-tengah kabinet yang talbis ini, ya kan? Karena dia kan merangkul semua. Jadi mau betul mau salah rangkul aja semua. Nah, apakah bisa meyakinkan pasar, meyakinkan publik? Nah, sementara dia sudah menunjukkan style leadership-nya. Nah, ini yang saya bilang tadi, berhadapan dengan waktu. Nah, jika ya kan orang punya persepsi, kayaknya kabinet menteri-menteri yang pernah bersama-sama dengan Joko Widodo itu, ini nunggu waktu aja. Ya, kapan silap nih presiden? Kapan catur dilangkahkan, tahu-tahu salah langkah kan itu kan, bisa berbalik. Nah, jadi ini semua ada persepsi itu dalam pikiran-pikiran di tengah-tengah. Ada kemungkinan Presiden Prabowo akhirnya habis waktu untuk menyelesaikan seperti yang Anda sebutkan itu. Ya, jadi ini kan mau 1 tahun. Ini kan mau 1 tahun. Ini baru berapa bulan lah, gitu kan? Sudah menjelang setahun ini. Nah, udah hampir setahun lah. Nah, jadi orang mula-mula berharap 100 hari, ya kan? Terus berharap 180 hari. Ah, ini berarti 360 hari. Nah, yang saya katakan inilah berada berpacu dengan waktu. Apapun judulnya adalah bagaimana semua yang mendapat amanat-amanat itu mereka jangan sampai mencederai apa yang diharapkan oleh publik, oleh masyarakat. Ya. Nah, ini tantangannya nggak sederhana. Bisa-bisa kalau salah langkah berbalik semua ini. Ya, pelajaran sudah banyak kok. Kalau tadi Bung TB mengatakan 58%, Pak Arto 78%. Ya, kuasa alam. Ya. Nah, jadi
semua masyarakat tuh punya harapan terhadap terobosan presiden. Cuman bagaimana ya kabinet Talbis ini bisa meyakinkan publik? Karena beliau tuh menghadapi masalah dari buah selama 10 tahun. Itu. Ini satu pelajaran leadership yang luar biasa ini. Ya kan? Mau melakukan sebuah perubahan yang luar biasa di tengah-tengah suasana orang bilang sama aja sama yang lain, yang kemarin. Gitu loh. Bang Yoni, ini langkah politik Pak Prabowo ini, langkah politik penegakan hukum atau sekedar untuk menyelesaikan itu? Ini kan ada matahari kembar sehingga diduga publik kuat sama publik. Kasus Tom Lembong dan Hasso itu juga gara-gara soal matahari kembar ini sekedar memadamkannya atau memang ada political will penegakan hukum ini? Ya tentu ada dan harus ada, karena kalau tidak ada dia akan kempes, dan itu akan diuji bukan oleh kata-kata saya, bukan oleh kata-kata podcast, bukan oleh kata-kata analis, diuji oleh waktu, oleh kebijakannya sendiri. Karena itu babak satu ini kita lanjutkan dengan babak berikutnya. Apakah konsistensi itu kan jujur? Kalau tidak jujur, ya nggak konsisten gitu kan. Kita ingin lihat indikatornya satu aja, konsistensi menuju kepada penegakan hukum, menuju kepada kepatuhan konstitusi ada atau tidak gitu kan. Nah, apakah itu bergerak atau tidak misalnya, lambat atau tidak gitu kan. Misal program 3 juta rumah, halo udah sampai kapan? Misalnya pelayanan kesehatan kita, apa kabar stunting? Menterinya sibuk ngurusin rumah sakit skala internasional, tapi stunting kita masih Masya Allah sangat beresiko gitu kan. Dan itu kan yang harus digeber gitu kan. Jangan lupa bahwa kita ini dalam sergapan industri kesehatan. Karena undang-undang kita itu bunyinya begitu, konsiderannya adalah untuk health industry gitu ya. Ini kan soal-soal yang secara lebih detail, teknis yang harus dijawab, tapi itu kebutuhannya mendasar. Sekolah masih tinggi, perguruan tinggi lebih mahal sekarang daripada kita sekolah dulu kan. Dan ini kan persoalan-persoalan yang mendasar yang harus dijawab, dan konsistensi itu yang harus kita dorong. Indikatornya adalah kepatuhan kepada konstitusi yang harus terus dituntun oleh publik, disokong oleh masyarakat luas, dan karena itu ya kita harus terus tetap menjaga kritisisme itu. Salah satu yang terpenting daripada maju tidaknya, bergerak tidaknya adalah kritisisme daripada publik masyarakat, termasuk Just Talk yang digagas oleh beliau-beliau ini. Prof, Anda seringkali dalam beberapa diskusi tadi sini merasa wah dengan langkah-langkah kebijakan, apalagi pidatonya Presiden. Optimisme tumbuh, tapi kemudian melemah lagi, dan bahkan Anda katakan kalau gini-gini aja ujung-ujungnya ini hambar semuanya. Menurut Anda, langkah hebat yang menjadi bahan diskusi publik soal abolisi dan amnesti yang ini mulai menertibkan hukum yang aneh-aneh ini akan hambar juga ujungnya atau seperti apa kira-kira? Jadi gini, Wadi, sederhananya, kalau kita cermati pidato Presiden Prabowo, itu sebenarnya adalah mengarah pada satu pendekatan yang revolusioner. Jadi kalau kemudian itu tadi ya, kalau pendekatan tidak konsisten, ya inkonsistensi, kita agak susah membacanya. Dalam situasi carut marut ini tidak bisa langkah-langkah yang biasa. Jadi mesti revolusi, mesti agak revolusioner. Tetapi revolusi ini langsung dipimpin oleh Prabowo sebagai presiden. Penghentian penghapusan kasus Tom Lembong dan aborsi ini revolusioner. Salah satu. Tapi juga langkah-langkah ekonomi kita belum lihat. Sekali lagi, persoalan waktu. Jadi kalau pendekatannya biasa-biasa, kemudian tidak menunjukkan pada satu konsistensi dan semangat yang terus, ya, yang kemudian dikonfirmasi
dan juga paralel pada semua sektor, baru bisa ada sesuatu yang bisa dicapai. Berarti tidak susah, Bung Hadi. Ya, ini tinggal waktu 3 tahun lagi. 3 tahun lagi itu apa yang bisa diperbuat? Kalau masih langkah-langkahnya terlalu konvensional. Jadi presiden sebagai top leader dan sebagai kepala negara, ini situasi ini udah emergensi. Kita belum bicara soal potensi akan muncul disintegrasi. Ini serius loh. Ya, jadi banyak sekali. Jadi kalau presiden itu langkah-langkahnya biasa saja, saya kira itu semua akan terlambat. Oleh karenanya, kabinet yang tidak firm itu harus dievaluasi, harus diganti. Ya, apalagi ini kan sudah terlihat ini. Mana yang memang layak menjalankan tugas negara, mana yang tidak, mana yang baru belajar, itu harus dievaluasi. Harus dibangun satu tim yang kuat sebagai suatu kekuatan yang bisa menggerakkan pemerintahan ini, kemudian bisa bekerja menggerakkan semua sektor. Baru gitu loh ya. Kalau sedang-sedang saja, biasa-biasa saja, pidato terus berapi-api, tapi tidak terkonfirmasi pada langkah-langkah yang real, itu juga orang akan melihat ini apa maksudnya gitu. Udah contoh itu kan sudah ada contoh. Soal perumahan 3 juta. Mana? Per tahun loh itu. Per tahun. Per tahun. Mana? Belum terlihat. Ini udah 1 tahun belum ada. Ya, artinya itu harus dibaca. Itu tadi. Ini apakah bagian dari matahari kembar? Bagaimana membuat pemerintahan Prabowo itu tidak lumpuh, tetapi jalan tempat itu. Ini akan mendorong kegelisahan publik, dan justru publik akan berbalik dari kita harapkan trust malah jadi melawan kekuasaan. Pada akhirnya publik itu menilai yang dulu sekarang sama saja. Ya, walaupun sudah tapi kesulitan rakyat ini kan sudah sudah diubun-ubun. Kesulitan ekonomi, meningkatnya angka pengangguran itu sudah sangat luar biasa. Belum lagi soal ancaman disintegrasi. Kalau ekonominya nggak berhasil, potensi disintegrasi udah pasti, gitu loh. Karena apa? Karena selama ini kita lihat ketimpangan itu sudah di luar akal sehat, gitu loh. Jadi daerah terus termarginalkan, merasa dianaktirikan, masyarakatnya merasa miskin, dimiskinkan. Lalu apa alasannya gitu loh untuk berada dalam NKRI gitu loh. Nah, ini saya kira tanggung jawab Pak Prabowo ini luar biasa. Nah, kalau saya menilai Pak Prabowo, dia harus kembali mengkonsolidasi kekuatan politiknya, yang masih bisa diharapkan. Itu gunanya untuk supaya betul-betul pemerintahan ini firm. Yang kemudian yang lebih penting adalah bahwa pemerintahan ini betul-betul dia berpijak pada akarnya. Gitu. Kembali ke pokok bahasan kita. Kepala negara bisa jadi melihat ada yang nggak beres ini, sehingga dalam kasus Tom Lembong dia memutuskan untuk menghapusnya lewat kewenangan dia memberikan abolisi. Anda melihat kasus seperti ini, apakah memang ada yang nggak beres, atau ini ya sekedar memanfaatkan kewenangan yang ada yang nggak pernah dilakukan, popularitas misalnya? Ya, presiden kan membaca denyut jantung perasaan hukum masyarakat, ya kan, lewat dunia nyata, dunia maya, peta suara digital, itu kan ada. Berarti firm, kasus Tom Lembong ini ada sesuatu yang salah. Ya, itu kan terkonfirmasi dengan fakta hukum persidangan. Tidak ada mens rea, tidak ada aliran dana rasuah, bahkan dukungan civil society itu menguat. Ya kan, Tom Lembong di satu sisi, tapi emak-emak pakai jilbab di satu sisi yang lain. Ya kan, ini kan titik tautnya kan karena memang keinginan menghendaki adanya keadilan, itu kan. Bahkan yang kemudian oleh seorang intelektual publik otentik Ikrar Nusa Bakti menyebutkan orang ini sangat jujur, gitu kan.
Jadi tidak ada aliran, tidak ada mens rea, dukungan civil society, kemudian dinilai oleh publik, intelektual publik sebagai sangat jujur, itu kan masuk dalam bacaan presiden sebagai kepala negara. Dan itu kan sebenarnya ya bukan pertanyaan, itu harus sebenarnya menjadi bagian yang ditimbang, dikonfirmasi dengan kewenangan yang ada. Tapi apapun itu, apapun tanya jawab soal itu, soal menyoal soal itu, kegetiran soal itu, pertanyaan pertama yang diajukan, ada nggak dasarnya? Ada nggak underlying-nya? Ada, yaitu pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Dan itu kemudian terkonfirmasi dengan perasaan publik. Walaupun itu masih babak pertama. Dan babak-babak berikutnya lebih panjang lagi, Pak Kaban. Ini akhirnya ahlinya adalah beliau-beliau. Kemungkinan babak belur tadi bagaimana, Pak Kaban? Iya, saya gini. Bahasa babak belur ini kan menunjukkan sistem, prosedur, kemudian hasil yang serba menimbulkan ketidakpuasan. Ya kan? Ada keputusan, ya kan? Ya keputusan itu cocok sesuai dengan amanat undang-undang, gitu kan? Tapi kemudian masyarakat melihat bahwa kok ini cuma sampai ini aja, gitu loh. Karena harapan itu besar. Jadi salah satu ya membuat nanti suasana ini betul-betul babak belur adalah ketika persoalan perut, ya persoalan perut masyarakat. Ingat, saya sudah menyatakan minggu yang lalu bahwa di negara kita ini angka 20.000 per hari itu dianggap tidak miskin. Saya kira itu nggak logik. Nggak logik. Nah, dikonfirmasi dengan apa yang dikatakan oleh Bank Dunia misalnya, bahwa 194 juta orang. Nah, ini kan satu-satu fakta-fakta yang luar biasa. Ya, jadi persoalan kita tadi bicara tentang amnesti, abolisi, formally iya, gitu loh, sah gitu. Tapi masyarakat bukan hanya melihat itu, ya kan? Jadi respon publik terhadap abolisi Tom Lembong, karena memang masyarakat dengan nuraninya ini nggak betul. Siapa yang nggak betul ini? Jaksa kan? Nah, bisakah kita mengatakan kejaksaan menimbulkan kerugian negara? Ya, tapi kan nggak ada BPKP dan BPK-nya yang memeriksa bahwa kejaksaan itu menimbulkan kerugian negara, ya kan? Tapi ini kan menimbulkan suasana yang kontraproduktif, gitu loh. Nah, tapi kalau kembalikan ke sana, nanti kenapa Presiden masih mempertahankan jaksa-jaksa yang ada sekarang? Kan Pak Baliut kan? Jadi babak belur semua. Jadi oleh karena itu, saya cenderung mengikuti apa kata Pak Joni tadi, secara undang-undang itu oke saja. Cuman saya mengatakan ini dihadapkan dengan waktu, ya, karena harapan yang sangat besar terhadap perbaikan kehidupan, perbaikan suasana ekonomi, bagaimana beban-beban kehidupan itu bisa teratasi, ya. Sekarang ini itu yang ditunggu oleh masyarakat, ya kan? Nah, jadi saya pada hari ini mengatakan bahwa biaya politik terlalu besar dihadapin oleh PS08 dengan membentuk kabinet talbis ini. Itu mencampurkan yang betul dengan yang tak betul. Prof, Anda masih optimis Pak Prabowo bisa menyelesaikan ini semua? Atau Anda justru seperti yang lalu ada muncul kekhawatiran lain? Misalnya Pak Prabowo tak sanggup sampai 2000. Ini bukan persoal apakah kita optimis. Sebagai satu bangsa besar kita harus optimis. Harus ya. Tetapi pendekatan dari tata kelola pemerintahan, ya, sebagai satu pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang baik, saya kira belum ya. Nah, jadi sudah dimulai langkah-langkah hukum, artinya itu penegakan hukum dikembalikan pada realnya, gitu kan. Nah, tentu tidak cukup. Harus ada langkah-langkah berikutnya supaya antara
satu langkah dengan langkah-langkah lain, dia paralel. Tidak bisa ini menunggu yang lain, dia harus paralel. Jadi kalau penegakan hukum itu terus ya ditegakkan secara progresif, maka kabinet juga harus bersih. Harus bersih, kalau enggak dia menjadi kontroversi. Ini judulnya penegakan hukum, lah pelanggar hukumnya itu masih ada di dalam kabinet. Jadi banyak kontroversi ya, atau dalam bahasa lain sesuai dengan buku Pak Prabowo itu paradoks. Jadi masih paradoks, Pak Hadi. Nah, jadi kita berharap Pak Prabowo ini dia harus konsisten, dia bekerja secara sistematik, dan dia harus mengambil dukungan politik untuk mengakhiri matahari kembar itu, dan juga harus menunjukkan kepada luar negeri bahwa Pak Prabowo itu memang dia kuat, ya, politik domestiknya kuat, dia didukung oleh real politik gitu ya, dan dia kuat, dia bisa menegakkan hukum tanpa pandang bulu, kan begitu, dan dia menunjukkan bahwa dia memang seorang leadership, dan dia juga menunjukkan bahwa dia mampu untuk membangun konsolidasi politik, memperkuat kinerja pemerintahan dan merangkak untuk mencapai target, karena waktu 3 tahun, masuk tahun ke-4, 5 sudah pemilu. Nah, jadi ini berkejaran waktu. Oleh karenanya, seperti yang saya katakan, tidak bisa ini dilakukan dengan langkah-langkah yang biasa, dengan langkah-langkah yang sangat konservatif. Kalau Sandile masih konservatif, kurang progresif, kurang revolusioner. Saya menginginkan Pak Prabowo itu harus revolusioner, tetapi revolusi yang dipimpin langsung oleh Pak Prabowo, pasti publik, pasti rakyat itu mendukung. Saya yakin itu. Mestinya Pak Prabowo menjadi pemimpin besar revolusi ya? Ya, kalau beliau ya tidak mengambil langkah itu, legitimasinya ini bisa defisit. Itu yang saya khawatir. Ah, yang terakhir bisa babak belur. Seperti kata Pak Kalman. Gitu Bung Adi. Catatan akhir Anda, Ini momentum, jangan dilepas. Jadi api masih panas gitu kan. Saya membayangkan mestinya Menko udah kerja di tindak lanjut. mestinya ya? Menteri Hukum itu Menko Hukum, Menteri Hukum ini mesti mikir dong, apa follow up dari signal kenegaraan yang diberikan oleh Presiden. Perbaiki undang-undangnya, perbaiki hukum acara kita, perbaiki ya penegakan hukum kita. Itu dong. Jadi Menko-nya jangan nunggu, kasihan presidennya. Harus momentum ini harus jadi monumen. Dan paradok Indonesia harus menjadi paradigma Indonesia. Itu yang harus kita lakukan. Dan kita dorong terus nih, momentumnya jangan hilang, jangan lepas, jangan dingin. Kalau enggak, ya rugi, mahal kali ini ya. Ya kalau enggak kabinet lemot dia berhasil lah. Ya itu mestinya Prof yang menyampaikan itu. Ini kita tegasin lagi, dan saya mendukung mengamini itu. Baik, kita tunggu saja apakah langkah-langkah luar biasa dari kepala negara ini, dari presiden ini, kemudian ditindaklanjuti dengan cerdas oleh para pembantunya, oleh kabinetnya, atau kembali ya biasa-biasa saja, sehingga ini yang membuat publik khawatir. Tapi tetap kita bisa dievaluasi lah ini semua, ya kan? Masih ada nggak yang perlu dapat abolisi amnesti? Banyak tuh korban-korban yang selama ini ada. Ada kawan saya di Medan, ada kawan saya di mana-mana, itu perlu kita dorong. Ya, Beri dong. Itu hal yang disampaikan beliau ini betul. Jadi abolisi tidak hanya pada Tom Lembong, ya. Kalau hanya pada juga ya, amnesti juga begitu. Jadi mana kasus-kasus yang memang betul-betul itu direkayasa, ya, terhadap seseorang seperti tadi yang di Medan, ya, kepala dinas kesehatan misalnya, ya. Dr. Alwi Jahid, Saya pikir itu harus jadi pertimbangan. Dia tidak hanya Tom Lembong saja gitu, karena banyak kasus-kasus lain. Ya, kasus misalnya yang di PIK misalnya Charlie Chandra misalnya, banyak. Saya kira ini betul. Jadi kalau kita mau menegakkan hukum secara konsisten, maka
sifatnya tidak parsial perorangan. Baik, itu mungkin catatan akhir kita bahwa tidak boleh langkah baik Presiden itu tidak boleh hanya berhenti di kasus Hasto dan Tom Lengau. Juga catatan akhir lah. Ini catatan pertama. Untuk diskusi kita ini. Baik, pemirsa, Catatan masih banyak. kita nantikan telah menarik lainnya hanya di Jurnal Politik TV. Media merdeka mencerahkan bangsa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Allahu Akbar. Anda menyaksikan Just Talk, Justice Talk Show. Bincang-bincang keadilan, politik, hukum, ekonomi, dan budaya bersama Hadi Priyono dari Jurnal Politik TV yang diberdayakan oleh visibangsa.com. Media merdeka mencerahkan bangsa.